Oke, baik. Terima kasih semuanya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Ya, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya, malam ini merupakan malam yang sangat ditunggu-tunggu karena malam hari ini kita akan membahas tentang manfaat dari kokoa ya. Tentunya jika Bapak Ibu memiliki masalah kesehatan, mungkin ada mau bertanya juga tentang eh, aturan konsumsi kokoa flavanol, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selain itu, nanti juga kita akan membuka sesi testimoni ya Bapak Ibu ya. Di tengah acara nanti, tentunya Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan kesaksiannya, bisa langsung menginfokan di kolom chat untuk eh, diceritakan testimoninya. Baik, kita coba tes ya. Dokter Winda sudah ada. Dokter Winda, Hai, halo dok. Oke, baik. Nah ini ya Bapak Ibu ya dokter kita ya. Nanti dokter Winda seperti biasa akan menjelaskan materinya dan Bapak Ibu bisa menuliskan kolom chat dan kolom chat akan kita tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, langsung saja ya dok ya. let's go. Topiknya tentang food of gods ya. Jadi untuk tahu nih kira-kira apa sih yang membedakan coklat cocoa flavanol dengan cocoa powder biasa? Silakan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai. Selamat malam teman-teman. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Ini beberapa nyalain kamera, saya lihat mukanya cerah-cerah deh. Tapi sekarang nih. Oke, topik yang mau saya bawain hari ini adalah tentang Food of Gods, ya. Kenapa saya bawa Food of Gods? Karena Thor lagi main di bioskop. Oh, nggak ada hubungannya ya. Kita lagi nggak ngomongin Dewa Thor hari ini ya. Kita mau ngomongin dewanya makanan hari ini, yaitu coklat. Gimana ceritanya? Slide. Nah, kalau umpamanya kita ngomongin soal produk-produk kita, ya, ngomongin soal ya tentang produk lah ya. Kita sebenarnya arahnya lebih ke mana sih? Lebih suka ngomongin soal sehatnya atau lebih suka ngomongin soal sakitnya? Faktanya kita sebenarnya sih lebih suka ngomongin soal sehatnya, tapi faktanya di lapangan kebanyakan orang sakit, ya kan? Makanya kita lebih banyak nemuin orang sakit dibandingkan orang sehat. Ya, jadi sebenarnya dari situ kita tahu kalau sehat itu sebenarnya nggak mudah loh, ya, nggak mudah dan juga sepertinya nggak murah juga. Padahal sebenarnya bisa loh dibikin murah sehat itu, ya, karena sudah banyak penelitian, bahkan dokter-dokter aja atau praktisi-praktisi kesehatan selalu mengatakan kalau mau sehat, tips supaya menjaga kesehatan apa tuh caranya? Banyakin makan buah sama sayur. Murah toh, ya kan? Banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Kalau kita banyak makan buah, banyak makan sayur, itu tuh kita bisa jadi lebih sehat. Kita jadi nggak gampang sakit, ya. Seperti penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit ini ya, neurodegeneratif ya, penyakit-penyakit kardiovaskular, kanker, itu bisa kita hindari kalau kita tuh rajin makan buah dan sayur. Nah, apa sih sebenarnya yang ada dalam buah dan sayur itu yang bisa bikin kita jadi sehat? Ternyata dari penelitian itu adalah kandungan flavonoidnya yang ada di dalam buah dan sayur. Cuman faktanya lagi, teman-teman, pada suka nggak makan buah sama sayur. Banyakan yang males, banyakan yang nggak suka. Terus gimana dong solusinya? Slide.
Nah, sebelum solusinya kita bahas dulu nih. Emang seberapa penting sih kandungan di dalam buah dan sayur itu sampai bisa membuat kesehatan, bisa menjaga banget kesehatan kita. Jadi di dalam kandungannya tadi kan ada namanya flavonoid. Flavonoid itu dia adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya itu bisa kita temukan di buah, sayur, otomatis ya. Terus bisa juga kita temuin itu di dalam teh, red wine, dan juga di dalam coklat loh ternyata. Dan di dalam coklat yang ada uniknya ini adalah ternyata di dalam coklat itu kadar flavonoidnya justru yang paling tinggi dibandingkan sumber makanan lain, di mana itu lebih dari 10% dari coklat itu adalah kandungan flavonoid. Jadi sebenarnya kalau kita rajin makan coklat, itu kandungan flavonoid, asupan flavonoid yang kita dapatkan itu lumayan tinggi untuk menjaga kesehatan kita. Slide. Siapa yang nggak tahu coklat? Semua tahu coklat ya. Kalau kita ngebayangin coklat itu pasti image-nya tuh kalau kita sebut coklat itu tuh pasti kesannya tuh wah enak nih gitu kan. Dari zaman dulu juga selalu kayak gitu. Coklat itu terkenal sebagai makanan yang enak, makanan yang lezat. Cuma orang tahu baru sebatas itu aja. Nah, baru belakangan ini aja orang baru tahu ternyata coklat juga punya efek kesehatan loh. Karena ternyata coklat ini adalah salah satu sumber flavonoid posyanidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide. Slide lagi. Nah, kalau kita di sini suka makan coklat nggak? Sayangnya di Indonesia ya, makan coklat itu orang suka makan coklat, tapi nggak sering atau nggak banyak mengkonsumsi coklat. Karena tuh kita kalau bayangannya tuh makan coklat enak sih, tapi nanti bikin gemuk, tapi nanti bikin jerawatan, dan tapi. Gitu ya, banyakkan tapinya. Akhirnya apa? Suka makan coklat, tapi nggak sering. Nah, padahal kalau di luar negeri, ya itu justru orang konsumsi coklat itu tuh sering, nggak cuma sekedar suka, tapi sering. Seperti di Amerika itu ya per orangnya itu bisa mengkonsumsi coklat 5,5 kilogram per tahun per orang. Jadi banyak banget konsumsinya. Belum lagi di Eropa. Ya, di Eropa yang dimana kayak ini coklat itu adalah salah satu oleh-oleh khas dari Eropa gitu ya. Itu mereka lebih banyak lagi konsumsi coklat. Bisa di atas 10 kilogram per tahun per orangnya mengkonsumsi coklat. Jadi sangat banyak sekali kalau di luar negeri mereka mengkonsumsi coklat. Sayangnya kita di Indonesia suka si coklat, tapi kalau disuruh makan tuh kayaknya mikir gitu ya. Slide. Nah, selain itu juga, coklat itu sebenarnya unik banget teman-teman. Karena tadi kan, dia punya kandungan flavonoid. Dan flavonoidnya ini nggak biasa, nggak cuma sekedar yang paling banyak dibandingkan sumber makanan lain. Tapi flavonoid yang ada pada kokoa, yaitu katekin dan epikatekinnya, itu adanya itu di molekul yang panjang. Di mana kalau dia molekulnya panjang, dia punya tangan itu lebih banyak, cabangnya lebih banyak. Sehingga fungsinya, di mana fungsinya itu dia adalah sebagai pengikat radikal bebas dan logam berat itu jadi lebih efektif gitu karena tangannya banyak, jadi dia bisa mengikat lebih banyak radikal bebas dan juga logam berat di dalam tubuh kita gitu. Dia hanya sekedar jumlahnya banyak, tapi karena per masing-masing itu dia juga banyak tangannya, jadi lebih efektif. Jadi sifat antioksidannya tidak hanya tinggi, tapi juga yang paling efektif dibandingkan sumber antioksidan lainnya. Slide. Nah, cuman sayangnya adalah coklat itu dalam pemprosesannya ya dari mulai biji kakaonya sampai akhirnya jadi coklat yang kita konsumsi, itu tuh dia malah membuat kandungan dari flavonoidnya ini hilang. Karena dia kan mengalami proses yang namanya proses fermentasi, habis itu disangrai ya, makanya dia jadi lebih kecoklatan supaya rasanya jadi lebih enak. Nah, tapi untuk membuat rasa yang enak ini malah merusak kadar nutrisi di dalamnya. Sehingga in the end, akhirnya yang kita makan jadi cuma tinggal sedikit aja. Slide. Belum lagi nih, kalau seandainya dia diolah lagi menjadi coklat batang. Nah, kalau jadi coklat batang, tentunya dia akan mengalami pemprosesan lagi. Ada campuran lain lagi gitu ya, dicampur susu, dicampur creamer, campur gula, dan yang lain-lain. Sehingga ujung-ujungnya nih, kadar
kokoa di dalam coklat batang tersebut jadi nggak 100% lagi. Menurun tergantung jenis coklatnya apa. Kalau dark coklat itu biasanya kandungan kokoanya itu cuma 30-80%. Kalau yang milk coklat itu lebih kecil lagi, cuma 7-35% aja. Apalagi kalau white coklat itu malah nggak ada kandungan kokoanya. Nah, ini akan membuat kadar flavonoid yang tadinya sudah sedikit jadi makin sedikit lagi. Makanya mungkin itu yang menjadi alasan kita orang Indonesia untuk nggak atau untuk membatasi konsumsi coklat karena nutrisi yang seharusnya kita dapatkan itu malah nggak kita dapatkan dari mengkonsumsi coklat ini. Jadi banyakan yang nggak enaknya banyakan yang nggak sehatnya dibandingkan yang sehatnya, gitu ya. Slide. Nah, padahal teman-teman ada banyak sekali penelitian dari bagusnya coklat ini. Pertama, di Amerika itu tuh ada penelitian. Jadi mereka meneliti ya dari makanan-makanan orang Amerika. Itu ternyata coklat dan kokoa itu dia merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain seperti contohnya pada tomat dibandingkan dengan coklat itu dia 20 kali lebih tinggi loh coklat kadar polifenolnya dibandingkan tomat. Lalu dibandingkan dengan bawang putih itu 2 kali lebih tinggi pada coklat juga. Dan bahkan dari anggur itu bahkan lebih dari 3 kali lebih tinggi dibandingkan anggur untuk kadar polifenolnya. Jadi memang kadarnya untuk kadar antioksidannya tinggi sekali pada kokoa. Slide. Ini dia kira-kira untuk perbandingannya. Nanti mungkin boleh dilihat. Slide lagi. Nah, itu tadi satu penelitian. Ada lagi penelitian lagi. Nah, di sini penelitian lainnya bahkan sudah melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun pada hewan. Jadi pada manusia dan hewan subjek penelitian ini itu dikasih makanan dan minuman yang kaya akan flavanol, lalu diteliti hasilnya efeknya pada pembuluh darah. Ternyata itu ada efek kardioprotektif yang didapatkan dari si subjek-subjek penelitian ini. Jadi terjadi perbaikan pada vaskular dan juga pada trombositnya. Jadi dinding pembuluh darahnya itu jadi semakin membaik, semakin elastis, terus juga terjadi reduksi pada trombositnya dan juga perbaikan pada sistem vitalitas pada tubuhnya seperti tekanan darah, terus juga resistensi terhadap insulin dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin polifenol, kita itu ngomongin soal antioksidan, ya. Di mana antioksidan fenolik itu udah terkenal sekali dan sudah terbukti berperan dalam penghambatan oksidasi kolesterol LDL. Tentunya teman-teman tahu kolesterol LDL itu apa, ya. Biasanya kita bilang kolesterol LDL itu adalah kolesterol jahat, gitu kan? Nah, sebenarnya kolesterol LDL itu nggak jahat. Buktinya dia sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi dia menjadi jahat karena dia teroksidasi oleh radikal bebas. Nah, sebenarnya asalkan tidak teroksidasi oleh radikal bebas, kolesterol LDL baik kok buat tubuh kita, ya. Nah, di sini kalau dia sudah teroksidasi, akibatnya dia akan menyebabkan masalah nih buat tubuh kita seperti dia sifatnya tuh jadi lengket. Baik lengket antar sesamanya, ya, sesama kolesterol sehingga membuat bongkahan yang besar dan membuat darah jadi kental, atau bisa juga dia lengketnya justru pada dinding pembuluh darah sehingga membentuk plak pada pembuluh darah dan membuat kita punya pembuluh darah jadi sempit. Nah, ternyata ekstrak kokoa itu juga bisa melakukan hal yang sama loh, ya. Jadi bisa mencegah oksidasi dari LDL. Jadi ternyata dari hasil riset ekstrak kokoa itu bisa membuat kita punya LDL itu jadi nggak teroksidasi dan tidak lengket sehingga dia itu bisa tetap kecil-kecil, tidak menempel satu sama lain dan juga tidak menempel pada dinding pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa tetap lancar. Makanya nih, kalau teman-teman perhatikan biasanya ya apalagi bule-bule itu ya di luar sana, kalau mereka makan steak kan, itu mereka tuh suka konsumsinya juga pasangannya itu red wine. Karena nggak semata-mata rasanya enak, cocok gitu red wine sama daging. Nggak cuma semata-mata itu, tapi untuk menjaga supaya nih kolesterol dari si steaknya itu tidak teroksidasi. Jadi red wine itu punya
kemampuan menghambat oksidasi LDL sebanyak 37-65%. Cuman sayangnya kita di Indonesia kan nggak semuanya toh bisa konsumsi red wine, iya kan? Nah, kita ternyata punya solusi yang lebih baik. Cocoa flavanol itu bahkan bisa lebih baik dalam menghambat oksidasi LDL, di mana itu kemampuannya bisa sampai 75%. Nah, jadi teman-teman nih yang pengen makan daging, apalagi kita udah mau Idul Adha, iya kan? Nah, ini nih daging akan berterbaran di mana-mana ya. Mau dibikin jadi rendang, mau dibikin jadi gulai, mau dibikin jadi soto Betawi, terserah ya. Pokoknya kalau teman-teman mau makan daging, jangan lupa minum cocoa flavanolnya supaya dihambat oksidasi LDL-nya ya, supaya tidak jadi masalah. Slide. Nah, selain itu juga epikatekin juga punya efek-efek lain untuk kesehatan, seperti bagus untuk tekanan darah, bisa memperbaiki fungsi kardiovaskular kita, dan juga bisa menekan reaktivitas terhadap trombosit, dan juga bisa menekan resistensi terhadap insulin. Jadi tubuh kita lebih sensitif terhadap insulin, dan juga memiliki manfaat anti-inflamasi. Slide lagi. Nah, lalu ada juga penelitian lagi nih. Jadi memang banyak banget penelitiannya ya. Seperti contohnya nih, kita kan banyak banget mengalami kondisi pada pembuluh darah kita ya. Masalah-masalah pada pembuluh darah kita seperti hipertensi, hiperkolesterol, belum lagi ada kalau ada plak pada pembuluh darah atau bahkan sudah mengalami gagal jantung. Kondisi-kondisi ini teman-teman, itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, sistem ini kalau teraktivasi, itu akan terproduksi, akan menghasilkan yang namanya radikal bebas ya, dan juga spesies oksigen reaktif, di mana radikal-radikal bebas ini bisa berpotensi untuk merusak nitric oxide di dalam tubuh kita dan juga mengoksidasi LDL yang ada di darah kita, sehingga akan membuat fungsi nitric oxide tidak terjadi dan juga LDL kita jadi lengket. Dan ini bisa mengganggu aliran darah. Nah, dari hasil penelitian, ternyata minuman kokoa yang kaya akan flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi lagi produksi nitric oxide supaya elastisitas tubuh bisa terjaga dan juga bisa mengurangi aktivitas enzim tersebut supaya tidak memproduksi kembali radikal-radikal bebas yang berpotensi merusak kembali si nitric oxide yang baru diproduksi. Sehingga elastisitas pembuluh darah kita bisa tetap terjaga. Slide. Lalu juga ternyata dia punya peran juga tadi ya buat trombosit juga. Seperti kalau kita ngomongin trombosit itu kan sebenarnya itu diperlukan ya untuk tubuh kita kan, untuk pembekuan darah, untuk menutup luka-luka atau kebocoran-kebocoran yang terjadi supaya darah itu tuh nggak ngocor terus gitu ya. Cuman ada kondisi-kondisi teman-teman di mana itu justru pembuluh darah kita itu mengalami luka-luka mikro yang malah bisa menstimulasi kita punya trombosit untuk menambah luka-luka tersebut, tapi akibatnya itu malah akan membuat penyempitan gitu ya, tambalan-tambalan dari si trombosit ini malah membuat penyempitan pada pembuluh darah kita. Sehingga itu malah bukannya menguntungkan, malah semakin merugikan kita. Nah, sehingga ini diperlukan penekanan sifat dari trombosit tersebut. Pada suatu penelitian, itu ada subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi. Ternyata 6 jam setelah konsumsi, itu dia punya trombosit itu jadi berkurang lengketnya. Ya, berkurang lengketnya sehingga tidak membentuk tambalan-tambalan yang tadinya malah bisa berpotensi membuat plak-plak baru pada pembuluh darah. Ini hal yang sama kalau teman-teman mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, ataupun clopidogrel gitu ya. Slide. Nah, selain itu juga ada juga manfaatnya. Tentunya ini sebenarnya yang utamanya sih ya. Justru manfaatnya pada endotelium. Endotelium itu apa? Endotelium itu adalah sel yang posisinya tuh ada di dinding pembuluh darah, gitu ya. Di mukosa dinding pembuluh darah yang berperan untuk membuat kita punya pembuluh darah itu tuh elastis, gitu ya.
Nah, cuman endotelium itu karena dia ada beradanya itu justru pada sisi dalam pada pembuluh darah, dia tuh justru malah yang paling rentan. Karena dia selalu terpapar oleh apapun itu yang dibawa oleh darah kita. Baik itu yang bagus maupun yang jelek. Yang jeleknya apa nih? Ya, yang jeleknya contohnya hormon kortisol, radikal bebas, kolesterol, gula, macam-macam. Pokoknya yang jelek-jelek deh, gitu ya. Nah, justru karena paparan ini, jadi pada saat hal-hal itu terjadi, seperti kalau kita stres, terus juga sedang ada peradangan, terus nih kita kebetulan kena diabetes juga, hipertensi juga, kondisi-kondisi ini teman-teman, itu malah bisa merusak kita punya endotelium, gitu ya. Merusak endotelium kita sehingga ini bisa mengganggu tonus otot pembuluh darah kita. Padahal pembuluh darah kita, aliran darah kita itu sangat dipengaruhi oleh tonus otot gitu ya. Kalau seandainya tonus ototnya itu tidak seirama, ya, tidak iramanya tidak bagus, itu aliran darahnya itu tuh nggak maju gitu. Yang ada malah maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu ya. Harusnya kan yang apa yang awalnya menekan, yang depannya buka. Nanti depannya menekan, baru depannya lagi yang buka. Jadi supaya alirannya maju. Nah, tapi kalau ini dia nggak jelas, buka tutupnya, itu yang ada darah di dalam itu tuh malah maju mundur. Jadi kayak kekocok-kocok, dan ini malah bisa memicu terjadinya penggumpalan darah. Dari hasil riset, ternyata karena flavanol ini dia punya manfaat antioksidan, dia bisa memproteksi kita punya endotelium sehingga tidak rusak akibat dari tadi pemicu-pemicu tadi ya, karena gula, karena hormon kortisol, radikal bebas dan yang lain-lain. Dan ini kira-kira sekitar 150 mg flavonoid itu bisa bantu untuk menjaga dan melindungi kita punya endotelium supaya fungsinya itu bisa tetap terjaga baik. Slide. Nah, selain ada kandungan flavanol, ada juga kandungan L-arginine. Nah, arginine itu apa? Dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya akan dipakai untuk memproduksi atau untuk membentuk sel baru. Biasanya arginine ini kita dapetin dari makanan sehari-hari, bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging ayam, daging putih, daging ikan, atau bisa juga dari produk olahan susu, ya, atau dari kacang-kacangan, kacang kedelai, gandum, dan juga kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah arginine itu kalau diperlukan, dia bisa berubah menjadi nitric oxide. Sehingga nanti nitric oxide-nya itu bisa membantu kita punya pembuluh darah jadi elastis. Karena pada beberapa case ya, ada beberapa case di mana kita punya endotelium tadi kan, itu udah terlalu rusak. Sehingga si endoteliumnya pun itu tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide walaupun distimulasi. Nah, itu akan bisa dihandle sementara oleh arginine sambil nanti endoteliumnya diperbaiki sampai nanti si endotelium bisa mampu menghasilkan nitric oxide-nya sendiri gitu ya. Selain itu juga arginine juga punya peran lain juga, terutama dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan kalau buat yang anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada Cocoa Flavanol original, sweet, Cocoa Flavanol DTM with allerginan, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, tadi kita sudah banyak banget bahas soal coklat flavanol, tapi itu pun bahkan masih belum semuanya, teman-teman. Karena kalau kita ngomongin coklat, tadi kan bawaannya adalah kayaknya enak gitu ya, bikin mood tuh happy, kayaknya menyenangkan aja kalau kita makan coklat. Kenapa? Karena memang tidak hanya semata-mata karena enaknya, coklat itu tuh dia punya yang namanya senyawa triptofan yang bisa merangsang kita punya otak itu menghasilkan lebih banyak hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga hormon serotonin gitu ya. Makanya biasanya coklat itu sering dijadikan sebagai antidepresan alami gitu ya. Jadi makanya tuh kenapa tuh kalau kita sedih ya, yang lagi patah hati, tuh sambil nangis-nangis juga makan coklat gitu kan. Supaya apa? Jadi lebih lega, ngerasa lebih lega, moodnya jadi lebih bagus, supaya nggak depresi gitu ya. Lalu juga ada kandungan L-arginine juga, ya, untuk yang ini juga jadi dalam flavanol man itu tidak hanya ada coklat,
Ada cocoa, ada L-arginine, di mana L-arginine ini juga dia bagus untuk sirkulasi darah tadi kan. Nah, bahkan tidak hanya itu, tadi karena dia bisa untuk metabolisme protein, sehingga dia bagus untuk pembentukan sel. Jadi ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan volume semen dan juga jumlah sperma pada pria. Slide. Lalu ada kandungan ginseng. Kalau ginseng ini tradisional dari kita, ya. Kita udah biasa deh dengar ginseng. Itu dia manfaatnya bagus sekali untuk vitalitas karena memang di dalam ginseng ada senyawa sterol yang punya kontribusi yang bagus sekali untuk hormon sistem reproduksi terutama pada pria karena bisa meningkatkan kadar testosteronnya sehingga itu akan mempengaruhi libido pada pria. Lalu kita juga mengadaptasi ya dari jauh dari Brazil sana, yaitu guarana. Guarana ini dia adalah tanaman rambat dari keluarga maple yang biasanya menjadi herbal tradisi dari Brazil. Yang biasanya digunakan itu karena kemampuannya dalam memicu gairah seks pada pria. Slide. Nah, di sini coklat kita itu, teman-teman, sudah tidak sama dengan coklat tadi yang saya ceritakan, ya, coklat-coklat pada umumnya. Karena di sini produsen kita itu Berry Callebaut itu sudah mempatenkan metode yang mereka gunakan. Karena memang metode yang mereka gunakan adalah untuk membuat coklat yang sehat. Jadi beda sekali caranya, cara memprosesnya dibandingkan coklat pada umumnya. Dan di sini sudah terbukti bahwa proses yang mereka patenkan ini itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami, bukan ditambahkan. Slide. Lalu juga sudah ada banyak sekali studi klinis yang sudah dipatenkan juga. Yang pertama untuk kulit, ya. Jadi cocoa flavanol ini bagus sekali untuk anti-aging, bisa memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu juga bagus untuk pria juga, karena ada studi klinisnya juga yang ternyata cocoa flavanol ini juga bagus untuk prostat, ya. Jadi prostatnya itu memang pada pria kan normalnya memang mengalami pembesaran prostat ya, seperti halnya wanita itu mengalami menopause. Cuman kalau seandainya pembesarannya terlalu cepat, maka masalah juga akan makin cepat datang, ya kan? Terganggunya juga jadi makin cepat. Bahkan itu malah bisa beresiko terjadi mutasi gen menjadi kanker prostat. Tentunya nggak mau kan? Nah, di sini dari hasil studi klinis, ternyata ekstraksi cocoa bisa membantu untuk menekan agresivitas dari pertumbuhan si sel-sel prostat supaya tidak terlalu cepat bertumbuhnya, bahkan tidak sampai terjadi mutasi gen menjadi kanker prostat. Slide. Lalu ada studi klinis juga nih buat yang mau jaga badan, yang mau nurunin berat badan, atau untuk menjaga berat badan tetap stabil, itu juga sudah ada studi klinisnya ya. Cocoa flavanol ternyata bisa membantu teman-teman untuk menurunkan berat badan ataupun menjaga berat badan tetap ideal dengan cara meningkatkan metabolisme lemak. Jadi lemak itu cenderung dibakar, ya, tidak hanya disimpan, dibakar menjadi energi. Jadi sangat membantu sekali kita untuk lebih bertenaga, ya, dan juga bisa lebih aktif dan lebih sehat. Tapi tetap makannya dikontrol, jangan berlebihan, ya. Slide. Lalu kita juga sudah ada juga penelitian di mana di sini secara klinis itu terbukti memiliki efek antivirus, terutama COVID-19. Jadi dari hasil penelitian ternyata cocoa flavanol itu bisa menghambat sintesis N-Pro dari si virus COVID-19. Jadi walaupun teman-teman terinfeksi dengan virus COVID-19, tapi cocoa flavanol bisa menjaga perkembangan virus tersebut supaya tidak bereplikasi, gitu ya, tidak bereplikasi sehingga jumlahnya bisa tetap sedikit. Kalau jumlahnya sedikit, tentunya gejala yang kita hadapi, kerusakan yang kita alami itu bisa jauh lebih minimal. Slide. Lalu juga tentunya sudah ada studi klinis juga untuk fungsinya pada endotelium, ya, di mana dari hasil penelitian ternyata kalau kita konsumsi flavanol dalam 4 minggu berturut-turut, itu bisa meningkatkan kita punya fungsi endotelium lebih baik sehingga produksi nitrik oxide kita juga bisa lebih bagus dan elastisitas pembuluh darah kita bisa terjaga. Slide.
Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu cocoa flavanol, itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi secara keseluruhan, cocoa flavanol itu dia punya manfaat, kita bisa menyimpulkan ya, punya manfaat bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, bisa membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk flavonoidnya juga punya manfaatnya tambahan juga ya, di mana manfaat dari flavonoid ini bisa membantu meningkatkan suasana hati supaya mood lebih bagus, membantu meningkatkan sirkulasi darah, di mana ini juga bisa sekaligus membantu mencegah risiko penyakit kardiovaskular, dan juga membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria supaya performansnya lebih baik, bisa membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, dan juga membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi, kalau mau konsumsinya yang flavonoid original atau sweet, sebenarnya kalau untuk maintenance itu bisa konsumsi 3-5 gram sehari. Tapi nanti akan disesuaikan ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Atau bisa juga mengkonsumsi flavonoid DTM with allergy 9, itu bisa konsumsi 2 saset per hari untuk booster, biasanya saya anjurkan di 1-2 minggu pertama, lalu nanti selanjutnya bisa disesuaikan menjadi 1 saset per hari untuk maintenance. Tapi kembali lagi, konsumsinya sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, kalau yang mau dapat manfaat ekstra untuk vitalitas, boleh menambahkan flavonomen, dan ini cukup dikonsumsinya 2 hari 1 kali. Gitu deh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk ilmunya ya, Dok. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan. Saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang FI jalankan saat ini ya. Oke. Oke, baik, sudah muncul ya di layar Bapak Ibu. Nah, ini ada nomor FI Medical Consultant. Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Nah, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan terkait produk atau masalah kesehatan, bisa langsung chat ke nomor tersebut ya. Dokter Winda akan langsung menjawabnya. Selanjutnya ada di sini Bapak Ibu harus mengikuti ya sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagramnya @foreverhealthy.id, Facebooknya Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegramnya FIU Official. Kenapa sih harus mengikuti? Karena dengan mengikuti sosial media kami semua, Bapak Ibu akan mengetahui informasi terupdate ya tentang acara dan juga promo-promo FI. Karena FI akan selalu memberikan kejutan menarik untuk Bapak Ibu. Nah, seperti promo selama 1 bulan ini, ada promo Homecoming Month, yaitu dengan pembelanjaan minimal 100 cc, Bapak Ibu akan dapat perpanjang aktif fasenya selama 12 bulan, dan ini juga berlaku untuk member yang inaktif dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Nah, hari ini Bapak Ibu masih jam setengah 9, ditunggu sampai jam 12 malam. Di Hari Coklat Dunia ini, FI memberikan hadiah free 1 cocoa drink setiap pembelanjaan 60 CV. Ini juga berlaku untuk new member ataupun upgrade ya. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Ditunggu sampai jam 12 malam. Selanjutnya nanti kita juga ada acara Story of Cocoa ya, hari testimonial ya, di hari Selasa tanggal 19 Juli jam 2 siang di kantor FAI. Jadi Bapak Ibu jika
memiliki testimoni ya dengan hasil lab ataupun foto bisa langsung lakukan pendaftaran ya untuk mengikuti testimoni tersebut ya bisa hubungi di nomor 0812 8168 0717 tentunya dengan testimoni terbaik ya akan ada hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 jam 2 siang di Rumah Makan Ampera Bandung ya ada bisnis preview bersama Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, Ibu Mulyati dan juga MC-nya ada Ibu Meliani. Jadi warga Bandung segera merapat ya di hari Minggu nanti. Nah, kemudian di hari besok, hari Jumat, tanggal 8 Juli jam 8 malam, kita ada FIT atau Forever Income Training khusus untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member bisa mengikuti Zoom dengan judulnya Training Back Office. Akan dibawakan oleh Bapak Adam Yusfan Edwin. Ya, itu dia Bapak Ibu mengenai promo dan juga acara. Baik dok, saya langsung ke pertanyaannya dok ya. Oke. Oke, dari Bapak Jeffrey, malam dok, bagaimana proses oksidasi pada kolesterol? Eh, red wine itu ada kandungan flavanol ya. Makan daging membuat oksidasi LDL. Oh iya dok, untuk syaraf yang lebih aktif pada mata yang dialami ibu saya sekarang sedang diterapi flavanol DTM, tapi sepertinya denyutan di matanya masih ada dok. Oh iya, faktor ngantuk mungkin dari obat dokter syaraf gimana agar lebih terlihat fungsinya flavanol dok? Oke, nah pertanyaan pertama ya. Best sekali Pak Jeffrey pertanyaannya. Good. Nah, jadi pertama, proses oksidasi pada kolesterol sebenarnya itu disebabkan adalah karena tadi radikal bebas. Ya, radikal bebas itu dapatnya kita dari mana? Kalau kita ngomongin radikal bebas, itu sebenarnya kita dapat baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Kalau yang dari luar, itu pertama, bisa karena makanan, bisa karena polusi yang kita hirup, bisa karena merokok, ya, bisa karena obat-obatan, jadi macam-macam. Itu baru yang dari luar. Belum lagi yang dari dalam tubuh kita sendiri. Dari mana nih dalam tubuh kita sendiri? Kok emang tubuh kita bisa menghasilkan radikal bebas ya? Tentu bisa. Tadi sudah ada saya bahas di awal, apa saja yang bisa apa yang bisa menghasilkan radikal bebas tadi. Inflamasi, ya, ada peradangan. Peradangan itu malah akan mengaktifasi tadi ya enzim-enzim proinflamasi. Jadi enzim-enzim ini malah akan menghasilkan ROS dan juga radikal bebas. Nah, itu kan jadi ada juga. Belum lagi nih metabolisme. Metabolisme tubuh kita ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang bagus ya. Metabolisme itu akan menghasilkan energi. Tapi metabolisme pun itu ada ampasnya, ada sampahnya, ada limbahnya. Limbahnya apa? Itu pun radikal bebas. Pada kondisi tertentu itu bagus ya. Tapi kalau umpamanya metabolisme yang terlalu tinggi juga, maka limbah yang dihasilkan juga tinggi, yaitu radikal bebasnya tinggi. Makanya kenapa kita harus selalu mengimbangi dengan antioksidan. Mungkin kalau teman-teman ngeh ya, contoh kasus yang sering banget saya bawakan adalah berolahraga. Lebih tepatnya adalah olahraga pada atlet. Kalau kita lihat atlet atau orang-orang yang suka olahraga ya, itu mereka kalau soal olahraga, wah nggak usah kita tanyain, nggak usah kita ragukan lah ya, olahraga terus gitu kan. Harusnya sehat nggak sih? Harusnya sehat. Tapi kenapa kok sering sih kita lihat kejadian orang yang justru malah mengalami serangan jantung pada saat berolahraga? Padahal mereka atlet. Ya kan? Kita banyak lihat hal seperti itu. Atau atlet, kayaknya dia atlet, rajin olahraga, kayaknya makannya juga dijaga. Tapi kenapa kok tiba-tiba dapat berita kena kanker? Kenapa? Itu kan artinya radikal bebasnya tinggi. Radikal bebas yang dari mana yang bisa sampai setinggi itu? Justru radikal bebas karena metabolisme yang tinggi pada tubuhnya. Tapi dia tidak mengimbangi dengan konsumsi antioksidan. Jadi nih,
tubuhnya itu hanya dipaksa untuk bermetabolisme sehingga menghasilkan energi. Ototnya jadi gede, bagus gitu kan, terbentuk, tapi tidak memperhatikan ampas-ampas yang dihasilkan. Tidak membersihkan ampas-ampas yang dihasilkan, yaitu antioksidan. Akibatnya radikal bebas sampah-sampahnya ini karena nggak dibersihin, itu malah merusak lingkungan tubuhnya sendiri. Merusak pembuluh darah, merusak sel-sel tubuh lain, ya, termasuk juga tadi ya, mengoksidasi kolesterol. Akibatnya apa? Kolesterol jadi lengket kan? Kalau lengket, lengketnya kemana? Bisa lengket ke sesama kompartemen darah, sehingga membuat gumpalan, sehingga membuat darah jadi kental, atau bisa juga lengketnya malah pada dinding pembuluh darah sehingga membentuk plak. Nah, ya, jadi itulah proses oksidasi, ya. Makanya kenapa teman-teman penting sekali untuk asupan antioksidan, ya. Itu sangat penting sekali karena bahkan hal yang terjadi dalam tubuh kita yang alami saja itu bisa menghasilkan radikal bebas. Jadi antioksidan adalah kewajiban untuk dikonsumsi. Nah, kalau kita ngomongin red wine, ya berarti tadi juga saya jelaskan juga, red wine itu red wine, buah, sayur, ya, itu mereka mengandung flavanol. Ada kandungan flavanol di sana, makanya mereka punya manfaat antioksidan juga. Cuman pada saat dibandingkan dengan kokoa masih kadarnya yang paling tinggi, gitu ya. Apakah makan daging membuat oksidasi LDL? Bukan makan dagingnya yang membuat oksidasi LDL. Dagingnya itu memberikan asupan LDL. Nah, jadi dari kita makan daging, itu akan memberikan LDL ke dalam darah kita. Tapi sayangnya, di dalam tubuh kita sedang ada radikal bebas. Sehingga LDL yang masuk itu malah akan teroksidasi. Pada saat dia teroksidasi, yang ada dia malah jadi lengket dan menempellah pada dinding pembuluh darah, menempel pada kompartemen-kompartemen darah lainnya sehingga membuat masalah. Jadi gitu ya, jangan salah paham ya. Bukan nggak boleh makan daging, bukan. Makan daging hanya memberikan LDL, tapi LDL-nya asalkan tidak teroksidasi sih nggak masalah. Masalahnya adalah LDL yang teroksidasi karena radikal bebasnya sudah ada di luar di dalam tubuh kita. Makanya akhirnya kita malah jadi sakit, ya. Jadi harus radikal bebasnya yang diberesin, oke? Nah, lalu untuk kasus ibunya Ibu Jeffrey kan ada yang saraf mata ya yang aktif, itu tetap dilanjutin aja ya, kan masih baru. Jadi memang selalu saya anjurkan evaluasi itu bukan hanya dengan konsumsi 1 box atau hanya konsumsi dalam 1 minggu, 2 minggu, itu belum kelihatan. Ya, belum kelihatan, apalagi belum tentu dosis yang dikonsumsinya sudah pas, sudah tepat sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Ya, jadi baiknya evaluasi per bulan, per 30 hari evaluasi. Nanti dosisnya kalau seperti ini, umpamanya nih, dilihat kok kayaknya belum terlalu berefek banget ya, mungkin perlu ditambahkan dosisnya. Ya, mungkin dosis yang sudah dikonsumsi sekarang masih belum cukup untuk menangani masalah, karena masalahnya mungkin tidak hanya sekedar kedutan di mata aja, ada masalah-masalah lain, di mana masalah-masalah lain pun membutuhkan jatah flavanol juga, membutuhkan jatah flavanol sehingga mungkin malah dialokasikannya ke sana. Akibatnya yang jatah buat mata malah masih kurang. Makanya hasilnya masih belum terlihat. Berarti asupannya yang ditambah. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Oke, selanjutnya pertanyaannya Dok ya. Dari Ibu Lucy Era, kalau sudah kena stroke apakah bisa diberikan flavanol, Dok? Oh, justru harus malah ya sangat direkomendasikan untuk diberikan flavanol. Karena kalau sudah ada stroke, berarti pasti ada plak juga di tempat lain. Entah itu di area kepala juga, ataupun di area tubuh lainnya. Dan itu sangat perlu untuk dijaga supaya jangan sampai malah mengakibatkan masalah baru. Karena biasanya orang kalau sudah kena stroke, besar kemungkinan akan kena stroke lagi. Kalau seandainya nggak dijaga, justru kalau udah kena,
justru sangat direkomendasikan sekali untuk konsumsi flavanol. Dan yang dianjurkan setidaknya adalah 15 gram ya kalau bisa ya, karena sudah berat ya. Banyak plak-plak yang tidak terlihat yang harus dijaga. Jadi konsumsi harus lebih tinggi, minimal 15 gram. Oke? Oke, selanjutnya dari Bapak Haswan Foir Pekanbaru ya dok ya. Selamat malam Mbak Diana, selamat malam Pak Haswan, dan juga selamat malam Dokter Winda ya. Ada teman menderita saraf kejepit di tulang belakang, apakah konsumsi flavanol bisa mengobati dan berapa gram diminum? Terima kasih Dokter Winda. Oke, nah kalau untuk saraf terjepit, sebenarnya ini akan kembali lagi. Saraf terjepitnya ini kenapa gitu? Kalau saraf terjepitnya karena memang sudah terjadi penyempitan celah atau ibaratnya kalau kita bilangnya itu ada dekompresi di bagian tulang belakangnya. Jadi itu antar tulang belakang itu tuh dia sudah mulai menyempit jaraknya sehingga menjepit saraf yang keluar dari area tersebut. Ini itu nggak bisa hanya konsumsi flavanol saja karena flavanol itu tidak bisa menggeser sarafnya, tidak bisa mereposisi bukan menggeser sarafnya, tidak bisa menggeser atau mereposisi tunya. Ya, jadi kita perlu intervensi dari luar untuk mereposisi dia punya tulang belakang untuk buka celahnya ini. Bisa dengan fisioterapi, bisa juga dengan operasi. Nah, nanti di sini peran flavanol lebih kepada menjaga supaya sarafnya itu tidak inflamasi terlalu berat, gitu ya. Tidak inflamasi terlalu berat, supaya gejala yang dialami itu bisa lebih ringan, efek-efeknya bisa lebih ringan. Tapi selama masalah utamanya tidak diatasi, maka akan tetap seperti itu. Ya, jadi tetap harus kembali lagi, ininya juga harus biang masalahnya juga harus diselesaikan, yaitu penyempitan pada sendi tulang belakangnya, ya, supaya sarafnya masih bisa tetap survive dan bisa benar-benar teratasi secara menyeluruh. Oke? Nah, nanti untuk konsumsinya bisa konsumsi mulai dari 10 gram. Ya, 10 gram nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bisa jadi 10 gram cukup, bisa jadi kurang. Kalau kurang ditambahkan, ya. Bisa dilihat nanti dari reaksi yang dirasakan. Tapi saran saya tetap harus diimbangi juga, harus diiringi juga tadi dengan usaha untuk mereposisi posisi tulang belakang juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Selanjutnya dari Ibu Salsabila, bagaimana cara penyembuhan yang sudah kena diabetes, plus komplikasi ginjal yang sudah cuci darah? Apakah dengan menggunakan flavanol dan gimana cara pemakaian serta dosisnya, dok? Oke, kalau sudah diabetes itu tidak bisa sembuh ya, teman-teman ya. Jadi diabetes itu tidak ada kata sembuh, tapi kata-katanya adalah terkontrol. Sama seperti hipertensi, sama seperti hiperkolesterol ya. Nah, itu sebenarnya sama. Kita tetap akan hipertensi, kita tetap akan menjadi pasien hipertensi, tetap akan menjadi pasien diabetes, dan tetap akan menjadi pasien hiperkolesterol. Tapi itu bisa dikontrol. Jadi yang penting adalah kontrolnya. Kalau umpamanya kita sudah kena diabetes, asalkan terkontrol, komplikasinya bisa dicegah gitu ya. Nah, kebetulan ini kan sudah ada komplikasinya. Komplikasinya itu adalah pada ginjal dan juga sudah cuci darah. Nah, ini sebenarnya sih sudah berat kondisinya. Tapi bukan berarti tidak ada harapan. Masih ada harapan, tergantung kitanya sendiri ya, punya tekad atau tidak, ya kan? Nah, nanti ini flavanol akan membantu di sana. Tapi tetap harus dari kitanya juga yang bertekad ya teman-teman ya. Karena kalau kita berpikir positif, maka apapun yang kita konsumsi akan menjadi positif juga. Ya, tubuh kita akan jadi bekerja sama untuk melakukan usaha-usaha penyembuhan tersebut. Nah, nanti untuk konsumsinya saya anjurkan karena ini kebetulan sudah cuci darah. Jadi saya lebih menganjurkan untuk konsumsi yang DTM karena DTM itu dia lebih tidak perlu air gitu ya, tidak perlu air untuk konsumsinya sehingga lebih cocok buat yang sudah cuci darah karena kan biasanya cuci darah itu kan ada pembatasan asupan ya kan, dan juga
DTM itu sebenarnya dia agak lebih kuat dibandingkan original maupun sweet. Sehingga lebih mendukung buat teman-teman yang dengan kondisi diabetes dengan komplikasi seperti ini, kondisinya lebih berat. Ditambah lagi kan sudah ada arginine-nya juga di sana yang membantu untuk mengcover sementara elastisitas pembuluh darahnya gitu. Elastisitas pembuluh darah sambil nanti sementara juga pembuluh darahnya, endoteliumnya diperbaiki agar bisa mulai memproduksi nitric oxide-nya sendiri, lebih mandiri gitu ya. Dan juga bisa akhirnya nanti di sanalah baru bisa dibantu untuk kontrol diabetesnya agar komplikasi lebih lanjut itu bisa dicegah. Sambil nanti akan menstimulasi untuk perbaikan ginjalnya juga gitu ya. Untuk konsumsinya, saran saya kalau konsumsinya dengan DTM itu bisa konsumsi 3 saset per hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Bapak Jeffrey ya, Dok. Nah, ini Pak Jeffrey kembali bertanya, Dok, selain dari coklat, flavanol apakah ada atau terkandung di sayuran dan makanan apa yang merusak endotelium? Dok, apakah betul makan gula menyebabkan diabetes dan apakah betul gula aren lebih aman dari gula pasir? Kemudian, oh iya, asam amino esensial, kenapa ada esensialnya? Apakah maksudnya penting untuk yang sedang terapi ke psikiater? Apakah bisa mengobati penyakit bipolar? Oke. Nah, kalau apakah ada flavanol di dalam sayuran? Tadi udah saya bilang di awal, ya kan? Tadi sudah saya katakan dari awal. Dari mana aja sih kita bisa mendapatkan flavonoid? Dari buah dan sayuran. Otomatis di sayuran ada dong flavanolnya, ya. Nah, terus apa aja makanan yang merusak endotelium? Banyak, banyak. Makanan-makanan yang tidak sehat, junk food, MSG, ya, macam-macam. Makanan-makanan yang apa namanya, yang dari bahkan buah dan sayur juga bisa merusak endotelium kalau ada pestisidanya, ya kan? Nah, kalau yang pakai pestisida, nah, itu bisa juga tuh merusak endotelium karena kan itu masuknya ada radikal bebas di sana. Sehingga bisa berpotensi untuk merusak endotelium. Tapi kan kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh nggak bisa kita batasin ya teman-teman ya. Nggak bisa selalu kita batasi. Kalau yang bisa menghindari, puji Tuhan banget ya. Tapi kan nggak semua dari kita bisa membatasi, ya kan? Nah, makanya kenapa kita perlu mengimbangi dengan antioksidan gitu untuk menjaga tubuh kita, melindungi tubuh kita dari radikal-radikal bebas yang kelepasan masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Lalu kalau soal gula ya, makan gula menyebabkan diabetes enggak? Tergantung berapa banyak gula yang dikonsumsi. Kalau banyak ya iya dong bisa menyebabkan diabetes. Tapi kalau nggak banyak pasti dalam batas yang normal, tidak berlebihan, nggak diabetes kok. Dan diabetes itu cuma tidak hanya soal masalah perkara makan gula ya, tapi bisa juga karena malas olahraga ya, banyak makan karbohidrat berlebihan, itu juga bisa kok menyebabkan diabetes. Nggak hanya gula doang. Ya, apalagi antara gula aren sama gula pasir, lebih aman mana? Sama-sama aja, akan kembali kepada jumlah. Mau gula aren lebih aman, ya tapi kalau minum sekali konsumsinya 2 sendok makan, ya tetap aja nggak aman juga. Ya, jadi harus bukan soal masalah apakah gula aren atau gula pasir yang lebih aman. Selisihnya cuma dikit kok. Ya, keamanannya cuma selisih sedikit, akan kembali kepada jumlahnya lagi. Ya. Nah, lalu untuk asam amino, kenapa dia dikatakan esensial? Apakah maksudnya penting? Bukan. Semua asam amino itu penting untuk tubuh kita. Tapi kenapa dia dikatakan esensial? Karena dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sehingga kita harus dapat asupannya dari luar. Makanya terkesan esensial atau jadi kayaknya kesannya itu kayak penting gitu ya. Karena kalau yang lain, ada beberapa asam amino golongan yang lain, asam amino golongan non-esensial, kalaupun nggak kita makan, kalaupun nggak kita dapatkan dari sumber makanan yang lain, makanan kita sehari-hari, tubuh kita masih bisa produksi sendiri. Makanya dibilang non-esensial. Nah, tapi ada beberapa
asam amino yang masuk golongannya itu esensial. Nah, esensial dikatakan esensial karena tubuh kita tidak bisa produksi sendiri sehingga kita harus dapat dari luar supaya kita bisa punya asam amino tersebut. Gitu ya. Lalu kalau untuk kasus bipolar, sedang terapi ke psikiater, boleh nggak kita kasih flavanol? Ya boleh, tapi apakah bisa mengobati? Tentu tidak. Ingat, flavanol bukan obat, ya. Flavanol bukan obat. Dia adalah suplemen pendamping. Ya, obat ya obat, ya. Obat bipolar ya obat bipolar, gitu ya. Tetap obatnya dokter. Nah, tapi flavanol bisa membantu lebih kepada mengkontrol dan juga mensupport obat-obatan dokter supaya lebih efektif dalam terapi pengobatannya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Ibu Flora. Selamat malam, Mbak Diana. Selamat malam, Bu. Maaf, saya Femi Lawrence. Oke, baik, Bu Femi. Pertanyaan saya, gimana cara penyempitan syaraf pada pinggul dan gimana cara pemakaian flavanol bagi saya penderita penyempitan syaraf? Saat ini saya minum 3 kali sehari. Mohon bantuannya tentang flavanol untuk penyakit saya. Terima kasih. Oke, kalau ini mungkin tadi sebenarnya udah saya jelasin ya di atas ya. Untuk penyempitan, ya kan, penyempitan syaraf, boleh dikonsumsi flavanol. Sudah bagus konsumsinya 3 kali sehari, tapi akan tetap kembali. Penyempitannya karena apa? Kalau karena memang sudah ada penyempitan akibat tulangnya sudah semakin dempet, itu tetap harus direposisi tulangnya, ya, baik dengan cara fisioterapi ataupun dengan cara operasi. Karena flavanol tidak bisa menggeser kita punya tulang. Nggak bisa tuh tulangnya tuh dengan konsumsi flavanol tulangnya tuh jadi bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri atau jadi naik ke atas. Nggak bisa. Ya, itu harus intervensi dari luar. Ya, intervensi dari luar dengan fisioterapi boleh. Biasanya fisioterapi selain terapi-terapi di klinik fisioterapi atau bisa juga dengan berenang, ya kan? Karena pada saat kita berenang kan itu kan tulang belakang kita tuh akan memanjang dia, sehingga space-nya itu merentang tuh space-nya tuh jadi agak lebih menjauh gitu ya, bisa kembali menjauh dan ini bisa akan membuat sarafnya tuh jadi lebih tidak terjepit. Nah, itu tetap boleh, harus tetap dilakukan. Jadi tidak hanya minum flavanol saja. Flavanol lebih ke menjaga peradangan pada syarafnya supaya tidak terlalu nyeri. Tapi tidak akan selesai masalahnya selama si tulangnya tidak dimanuver. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Sudarsi di Gorontalo. Wow. Dari Gorontalo nih, Dok. Ya, pertanyaannya, saya sudah minum flavanol yang original, sudah habis 1 dus, selama minum tidak mengalami gejala apa-apa. Nah, manfaatnya saya bangun tidur badan segar dan lancar buang air besar karena sudah habis saya coba minum yang DTM. Pertama, minum beberapa saat kemudian, saya merasa eh biar maksudnya mengembang ya gitu di badan dan perih di lambung tapi tidak lama sekitar 7 menit habis itu hilang. Minum yang kedua setelah minum jantung saya berdebar dan pusing tapi tidak lama juga sekitar 7 sampai 8 menit. Saya sempat takut tapi setelah itu hilang dan saya tertidur bangun badan segar. Kenapa gitu ya, Dok? Kemudian pertanyaan kedua, sebelum mengenal flavanol ini kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah setahun saya konsumsi Ruf dan Ruf saya ini masih ada. Apa boleh Ruf tetap saya minum sementara saya minum juga flavanol. Jadi sementara ini flavanol saya minum malam hari dan Ruf pagi hari. Mohon petunjuknya Dokter Winda. Terima kasih. Oke. Nah, di sini memang mungkin Ibu merasakan demikian karena memang sebenarnya dosis DTM itu kan lebih kencang ya, lebih kencang dibandingkan flavanol yang original. Makanya memang pada beberapa orang reaksinya itu agak lumayan lebih berasa gitu. Nah, makanya pada saat Ibu konsumsi flavanol original mungkin Ibu nyaman-nyaman aja, enak-enak aja gitu ya, karena memang dosisnya itu dia lebih kuat pada DTM. Nah, kalau ini sih sebenarnya akan kembali kepada Bu Sudarsi aja, nyamannya yang mana. Bukan berarti DTM jadi lebih berbahaya, enggak kok.
ya, enggak apa-apa, karena nih gue lihat juga kan ibu juga cuma sekitar 7 sampai 8 menit, itu artinya tubuh ibu sedang penyesuaian sebenarnya, dengan penyesuaian dengan dosis yang lebih kencang. Nah, jadi memang ada beberapa reaksi, tapi itu pun tidak masalah sebenarnya ya. Akan kembali kepada kenyamanan Bu Sudarsi aja, nyamannya yang mana, lebih suka yang mana reaksinya, ya disesuaikan aja. Nah, kalau untuk Ibu nih konsumsi RUF, nggak ada masalah sih, ya dikombinasi nggak ada masalah kok. Justru bisa nanti dengan kombinasi dengan flavanol, itu bisa malah membantu meningkatkan efektivitas dari sirupnya juga. Jadi tetap boleh dikombinasi. Kalau untuk settingan minumnya itu pun juga terserah ibu. Karena pada dasarnya RUF ini kan lebih ke RUF yang kolagen bukan sih? Kalau RUF yang kolagen itu kan itu sebenarnya positioningnya juga seperti suplemen juga lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah sih. Untuk settingan waktu konsumsinya juga terserah ibu aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya ya, dok, dari Bu Sasgia Napitupulu. Selamat malam, dokter Winda. Mohon penjelasannya bagaimana flavanol bekerja untuk migrain dan radang paru-paru. Terima kasih. Oke, kalau buat migrain, sebenarnya migrain itu pada dasarnya hampir sama juga, pada seperti penyakit sakit kepala lainnya, ya. Sakit-sakit kepala lainnya itu sebenarnya hampir-hampir mirip kok masalahnya. Cuman bedanya migrain itu dia lebih localized, itu doang. Makanya dia disebutnya migrain. Nah, kalau itu sebenarnya memang rata-rata sakit kepala itu akibat dari sirkulasi darah yang tidak lancar di kepala, sehingga ada beberapa area di kepala itu mengalami kekurangan asupan, terutama kekurangan oksigen, sehingga menimbulkan nyeri gitu. Nah, itu seperti alarm untuk segera kembali membuka pembuluh darah agar mendapatkan asupan kembali. Nah, di sini cocoa flavanol justru bekerjanya di sana ya, untuk membuka pembuluh darah supaya aliran darah bisa lebih lancar dan asupan kembali lebih asupannya itu bisa kembali gitu, kembali tercukupi ke area-area yang tadi sempat kurang tadi. Nah, ini juga termasuk nih saya juga lumayan sering ya mengalami migrain, dan kalau umpamanya udah kumat migrainnya itu tuh udah tinggal ambil yang DTM biasanya saya. Konsumsi DTM itu lumayan tuh enakan langsung kepalanya. Setelah paling 15 sampai 20 menit udah mulai tuh migrainnya lebih ringan gitu ya. Sama juga halnya dengan radang paru-paru. Seperti tadi juga saya sempat bahas juga di slide sebelumnya. Flavanol itu ya dari katekin dan epikatekin ya, dia juga punya manfaat anti-inflamasi. Nah, di mana pada paru-paru nih, radang paru-paru kan terjadi inflamasi pada paru-paru, sehingga flavanol bisa membantu untuk mengurangi peradangan. Dengan peradangan yang bisa semakin berkurang, itu akan bisa lebih mempercepat proses recovery pada paru-paru juga. Dan juga itu bisa membantu untuk meringankan gejala-gejala dari radang paru-parunya. Tapi kembali ya, biasanya kalau ada terjadi radang, pasti ada terjadi infeksi. Nah, infeksinya tetap harus diatasi dengan obat-obatan. Kalau infeksinya karena bakteri, tentunya diberikan antibiotik. Kalau karena virus, berarti diberikannya antivirus, tergantung nanti yang diresepkan oleh dokter. Nah, cocoa flavanol akan membantu untuk mengurangi peradangan supaya proses recovery-nya bisa lebih cepat. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cepat sehat ya, Ibu Sasgia. Selanjutnya dari Ibu Tin, dok, di Pekanbaru. Selamat malam, dok. Tetangga saya baru saja terserang stroke. Bisa bantu penjelasan dari dokter manfaatnya bila konsumsi flavanol bagi penderita yang baru terserang stroke. Terima kasih. Iya, nah ini justru sebenarnya bagus banget ya kalau untuk mengkonsumsi cocoa flavanol, apalagi baru terserang stroke. Jadi kalau masih baru terserang stroke, itu kan berarti kerusakan pada area otaknya yang terkena, itu tuh masih belum terlalu rusak. Sehingga karena masih belum terlalu rusak, asalkan bisa cepat segera dikembalikan aliran darah ke sana, itu nutrisi di area yang sempat rusak itu bisa segera terpenuhi sehingga recovery-nya juga bisa lebih cepat.
Tapi tetap ya, akan kembali lagi ini struknya apa. Kalau struknya karena penyumbatan, itu sangat bagus sekali untuk segera diberikan flavanol. Tapi kalau karena struknya itu justru perdarahan, itu dianjurkan untuk tunggu dulu. Ya, jangan langsung diberikan flavanol, karena kalau enggak malah berdarahnya makin banyak. Ya, jangan dulu diberikan flavanol, pastikan sudah kata dokter, oke, ini perdarahannya sudah berhenti, baru boleh kasih flavanolnya. Tapi kalau struknya karena penyempitan, itu sangat rekomendasi sekali untuk segera diberikan flavanol supaya untuk nanti si sel-sel otaknya itu yang tadinya sempat rusak itu bisa segera mendapatkan asupan darah, asupan nutrisi, asupan oksigen untuk recovery. Nah, jadi kalau makin cepat recovery-nya, maka tadi gejala-gejala stroke yang tadinya sempat timbul itu bisa segera membaik. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tadi adalah pertanyaan-pertanyaan ya dok ya dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya. Ada banyak sekali ternyata penyakit-penyakit ya dok ya. Yang mungkin belum semuanya kita ketahui. Baik, mungkin dokter sebelum saya akhiri seminar kesehatan ini ada yang ingin disampaikan dok? karena mungkin hari ini sangat banyak sekali topik kita adalah tentang kardiovaskular terutamanya. Saya cuma mau pesan buat teman-teman. Jaga kesehatan terlihat mudah, tapi sebenarnya juga nggak mudah-mudah banget. Tapi jangan langsung patah semangat. Bukan berarti susah, terus kita langsung nyerah. Ingat, selalu seimbang. Segala sesuatu yang baik, kalau berlebihan juga jadi nggak bagus. Jaga makan, ya, tapi tidak perlu jaga yang sampai terlalu ketat-ketat banget. Tenang, masih boleh kok sekali-sekali menikmati makan, ya. Olahraga, wajib, tapi nggak harus olahraga berat. Yang penting rutin, ya. Dan ingat, selalu konsumsi flavanolnya untuk mengimbangi kalau nih makannya mungkin agak berlebihan atau olahraganya antara berlebihan atau terlalu malas ya. Jadi diimbangi dengan flavanolnya. Oke, supaya kita bisa terjaga kesehatannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, tips-tips kesehatan dari Dokter Winda. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatannya malam hari ini. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya di kantor FAI jam 2 siang dan juga nanti di hari Kamis di Zoom seperti ini dengan judul yang sangat menarik tentunya. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Koko Flavanol. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Bye-bye. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Selamat Mbak malam, Diana. Dr. Winda. Terima kasih Dokter Winda. Cantik. Selamat malam, Dokter Selamat Winda. malam, terima kasih, Dr. Winda. Terima kasih Bu Sutiani. Terima kasih, Bu Selamat Dokter. malam. Terima kasih. Dadah. Salam sehat kuat.